Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru Indonesia yang hebat, kita sampai pada prinsip yang keempat, bagaimana mengelola hasil. Seorang guru yang baik tentu dia tidak sukses untuk dirinya sendiri. Seorang guru yang sukses tentunya punya kreativitas yang tinggi. Dan guru yang sukses mencoba membuat sebuah konsep menjadi berbagai macam result atau hasil. Dia bisa menciptakan buku, dia bisa menciptakan sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang tentunya juga akan menghasilkan dari segi materi. Bisnis atau usaha tentang pendidikan cukup prospektif di Indonesia. Karena berdasarkan riset, bisnis tentang kesehatan pendidikan menjadi salah satu bisnis yang cukup berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, guru yang hebat, unstoppable, dia akan mengkreasikan, dia akan menciptakan buku, institusi, aplikasi, ya, dan berbagai macam model-model yang bisa diduplikasi dan dikembangkan. Oleh sebab itu, selain berbisnis, saya tidak berbicara masalah bisnis konsep, tapi bagaimana seorang guru selain berbisnis, dia juga mengajar dan berbisnis, atau dikombinasikan. Yang ingin saya bahas pada kali ini adalah bagaimana mengelola hasil. Tentu seorang guru memiliki penghasilan atau gaji yang rutin atau mendapatkan pendapatan lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas pertama, aset itu dibagi dua. Yang pertama adalah aset yang sifatnya tangible seperti rumah, ya, cash money, emas, kendaraan. Atau yang sifatnya intangible, ya, seperti hak cipta, menulis buku, ya, membuat logo pendidikan, atau membuat sebuah institusi yang bagus, ya, yang sehingga punya konsep yang bisa diterapkan menjadi sebuah sistem. Bagaimana ini bisa diolah? Salah satunya adalah dengan strategi. Strateginya adalah dengan bagaimana menciptakan aset-aset yang tangible dan intangible itu menjadi sebuah aset produktif. Gitu. Aset produktif itu adalah bagaimana rumah, kendaraan yang bisa dimiliki bisa menjadi aset produktif, sehingga bisa menghasilkan cash flow. Seorang guru bisa memiliki pendapatan tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Tidak juga harus terlibat setiap hari, tapi walaupun dia tidak mengajar, dia tetap mendapatkan income. Yang berikutnya adalah saving. Bagaimana dia bisa menabung. Saving itu konsepnya adalah sisihkan, bukan sisakan, gitu. Nah, guru-guru yang memiliki kemampuan finansial literasi yang bagus, dia memiliki 3 konsep: low risk, middle risk, high risk. Dan kalau kita bahas yang satu persatu, low risk salah satunya adalah dengan menabung melalui deposito dan sebagainya. Ya, middle risk, dia sudah melakukan bisnis-bisnis seperti properti, ya, kemudian juga melakukan bisnis-bisnis yang sifatnya risiko menengah. Dan high risk tentunya berbisnis, bisnis yang paling high risk. Tapi semuanya itu butuh pelatihan, butuh training, ya, yang lebih detail terkait dengan bisnis. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki juga kemauan untuk melakukan pengembangan dirinya dalam hal pengelolaan aset. Semoga aset tangible dan intangible itu produktif, tidak konsumtif, ya. Dia bisa menghasilkan sesuatu dan membuat diri Anda menjadi unstoppable teachers. Oke, nanti kita ketemu lagi pada prinsip yang kelima, yaitu renewal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.